The flotilla reaches Gaza, the message is already clear. In the absence of global political action, it's civilians, not states, risking everything to challenge the blockade and genocide in Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Abu Samsam. Sahabat sekalian, apa jadinya seandainya susu bayi dianggap roket oleh Israel? Apakah karena mereka terlalu panik? Freedom Flotilla belum masuk Gaza, tapi sudah dianggap sebagai ancaman. Israel panik, dunia diam, dan kapal bantuan sipil kini jadi target militer. Kenapa? Karena mereka membawa harapan. Simak fakta dan reaksi paling mengejutkan di dalam video ini. Israel's defense minister says he has instructed the military to ensure that a flotilla carrying aid and several activists does not reach the Gaza Strip. Climate campaigner Greta Thunberg is among several people escorting aid on board the free. Activists are on board the Madeleine, named after Gaza's first fisherwoman. Their destination, a sliver of land sealed off by sea, air and land for nearly 2 decades. Mavi Marmara, you are approaching an area of hostilities. This is Sahabat sekalian, tentang Freedom Flotilla, ini adalah merupakan simbol keberanian sipil. Jadi fakta aktualnya yang terutama yang bernama Madeleine dinakodai 12 aktivis internasional, ini termasuk Greta Thunberg, adalah merupakan aktivis muda lingkungan. Greta Thunberg ini adalah merupakan gadis muda yang sering dikata-katai cuma cerewet soal kirim, ternyata lebih berani dari banyak pejabat dunia. Dia naik kapal ke zona konflik, bukan untuk sensasi, tetapi karena hati nuraninya masih hidup. Dan nama kapalnya Madeleine, bukan nama tokoh kartun. Tapi ini adalah nama perempuan Gaza yang pertama jadi nelayan. Ini bukan sekedar kapal, ini merupakan perahu keberanian rakyat kecil. Sayangnya banyak pemimpin negara Islam lebih takut kepada hubungan dagang daripada kepada Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Misi dan isi bantuan mengantar harapan dianggap sebagai ancaman. Fakta aktual ini merupakan bantuan mereka yang berisi susu bayi, obat pereda nyeri, antibiotik, dan tongkat bantu jalan. Apa yang mereka bawa senjata? Bukan. Yang mereka bawa adalah bukti bahwa dunia belum sepenuhnya mati rasa. Justru ini yang ditakuti oleh Israel. Harapan karena penjajahan akan runtuh kalau rakyat masih punya harapan. Kalau hari ini susu bayi dianggap berbahaya, lalu besok apa? Buku doa? Ini bukan perang senjata, ini adalah perang nurani kita. Pernyataan Israel ancaman di laut internasional. Fakta aktual Menteri Pertahanan Israel yaitu Yoav Gallant telah menginstruksikan militer untuk menghentikan Freedom Flotilla. Meskipun kapal masih berada di perairan internasional, perhatikan, belum sampai Gaza, belum masuk ke wilayah Israel, baru di laut internasional, tapi sudah diancam. Ini bukan sekedar arogansi, ini pelanggaran terang-terangan terhadap hukum laut internasional Israel. Israel bertindak seolah-olah hukum internasional itu adalah properti pribadi mereka. Kalau dunia membiarkan ini, jangan kaget kalau nanti obat nyamuk pun dianggap sebagai senjata kimia. Naudzubillah. Dunia sedang diuji dan sebagian besar bungkam. This isn't the first time activists have tried. In 2010, Israeli commandos stormed the Mavi Marmara, part of a similar mission. 10 activists were killed. The raid drew what the IDF and the Tel Aviv regime will do when they arrive. This boat contains equipment that the Israelis will not allow in the. We are 12 peaceful volunteers who are not carrying weapons. We are carrying humanitarian aid. We will not be responsible to attack us.
then it is just another example of the disrespect of international law and human rights. Whether or not the flotilla reaches Gaza, the message is already. Sahabat sekalian, kita mengingat bahwa sejarah dan resiko luka lama belum sembuh. Kita melihat fakta aktual bahwa tahun 2010 ada kapal Mavi Marmara diserang 10 aktivis tewas. Bulan lalu satu kapal flotilla diserang oleh drone Israel sebelum masuk Gaza. Jadi jelas ini bukan pertama kalinya darah pernah tumpah di laut internasional. Tapi hukum internasional tetap tak berkutik. Israel menyerang dengan drone dari jauh karena mereka tahu ketika dunia diam, kekejaman jadi rutinitas. Mereka tidak takut pengadilan, tidak takut PBB. Karena dunia sudah terlalu sibuk menjaga citra, bukan menjaga nyawa. Colleague with Al Jazeera Mubashir, correspondent Omar Fayyad, is on board the Madeleine, and he says that they're expecting Israel to intervene as they get close. Now we are sailing near to Egyptian coast. Mostly we are near to a city called Damia. Sahabat sekalian, posisi terakhir dan rencana jelang konfrontasi bahwa kapal sekarang berada di dekat pelabuhan Damia yang berada di wilayah Mesir, menuju 100 mil dari Gaza. Coba bayangkan, mereka tahu mereka bisa diserang, tapi tetap maju. Padahal mereka bukan Muslim. Mereka sama sekali bukan Palestina, tapi mereka lebih peduli daripada banyak dari kita yang hanya scroll sambil makan cemilan. Sahabatku, Gaza tak butuh belas kasihan. Gaza butuh dukungan dan keadilan. Solidaritas itu bisa dimulai dari kita hari ini. Sikap aktivis, pesan damai, dan pelanggaran berat. Ini merupakan fakta aktual aktivis yang menyertakan mereka tidak bersenjata, berpegang pada konvensi hukum laut PBB, mengecam sikap pasif Uni Eropa. Mereka sudah bilang damai, tidak ada senjata, tidak ada provokasi, tapi tetap dianggap musuh. Karena ternyata damai itu menakutkan bagi penjajah. Uni Eropa, mereka cuma pintar bikin pernyataan panjang. Tapi kalau soal Gaza paling banter, bikin utas Twitter yang basi. Sahabat sekalian, Freedom Flotilla adalah peringatan bahwa di tengah dunia yang sibuk selfie dan podcast, masih ada manusia yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk membela orang lain. Kita tidak bisa ikut berlayar, tapi kita bisa bersuara. Bagikan video ini ke seluruh dunia. Suarakan biar dunia tahu kita tidak sepakat dengan kebisuan. Sahabatku, kalau kamu ada di kapal itu, kamu pilih lanjut atau balik kanan demi keselamatan. Dan kalau kamu hari ini jadi pemimpin negara Islam, apa langkah pertama yang akan kamu ambil untuk Gaza? Jangan lupa Anda tulis di kolom komentar, tapi ingat, jangan cuma marah di internet. Marahlah dengan elegan, pakai akal, pakai aksi, pakai empati. Dan jangan lupa Anda berdoa. Semoga Palestina cepat merdeka. Amin. Allahumma ya Allah ya Rabbal Alamin.